sebenarnya pendapatan itu kemarin ditargetkan yang dia PDB itu sampai 2012 itu kemarin berapa realisasinya, berapa puluh miliar yang tidak tercapai. Kalau menurut keterangan pengajaran di pendapatan, supaya pendapatan 2021 ini jangan sampai lagi tidak tercapai apa yang kita targetkan 120 miliar kan? Ya, paham ya? Ada masalah? Ya. Nah, pos yang terbesarnya di Kauda, di Kauda, di samping rumah sakit Belut, ada di perhubungan sedikit. Nah, dinas PUPR tidak seberapa, cuma alat berat. Yang besarnya itu memang di Kauda dan rumah sakit itu termasuk nomor 2 Belut itu kan untuk PAD kita. Jadi oleh karena itu, bagaimana cara kita memecahkan masalah ini? Kalau minta kami bisa kayak hearing dengan Kauda per triwulan, evaluasi pendapatan per triwulan pertama, triwulan kedua. Kalau triwulan pertama kita sudah 2020 yang belum tertagi dengan informasi, kalau bisa kita sama-sama naiknya supaya apa kan? Supaya piutang pajak perusahaan yang 2020 yang kemarin belum sempat tertagi atau belum disetor perusahaan mungkin ada kita tagih di 2021 karena kita ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kenalkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya, alhamdulillah, dan insyaallah dalam keadaan sehat walafiat apapun pada hari ini. Itu kami dari Badan Keuangan mengucapkan terima kasih dulu undang kami dan KHRI, dan insyaallah pertemuan awal dalam KHRI ini untuk tahun anggaran 2021 ini lebih meningkatkan informasi kita, lebih meningkatkan motivasi kami selaku teknis dalam rangka pengajuan baik kepada daerah untuk daerah pendidik kami dan selaku koordinator untuk OPD lain. Selawat dan salam mari kita sampaikan, dipersilakan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kita dengan terus itu gunanya seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, jangan sampai terulang, jangan sampai terjadi lagi beban atau kejadian berkenaan dalam anggaran 2020. Terima kasih. Kami memulai bahwa dari awal dulu berkenaan dengan target 2020 memang untuk PAD secara total PAD dari kewajiban kita atau target kita secara total 120-an miliar yang total PAD. Ini Badan Keuangan saja. Jadi kami sampaikan. Jadi 120 miliar total PAD kita di APBDP memang tidak mencapai target itu 31, dari 120. Jadi sudah hampir kemarin yang kami lakukan realisasi rancangan LK kita yang kita sampaikan dari OBK itu kurang lebih 83% realisasi. Tentu kewajiban bayar atau tunggaan sesuai yang sudah kita tetapkan SKP, SKP yaitu surat ketetapan pajak, SKR yaitu surat ketetapan kontribusi. Di dalam 30-an itu tetap masih ada potensi yang dapat kita tagih, dan itu akan kita lakukan tentu dalam tahun berjalan ini terhadap SKP, SKR yang sudah kita tetapkan tetapi belum dibayar, atau wajib pajak, wajib distribusinya belum ada kemampuan untuk itu. Ya belum ada kemampuan itu macam-macam lah alasan, dengan kondisi COVID, dengan kondisi penghasilan dan macam-macam lain. Insya Allah itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak menagih. Mengapa? Karena SKP, SKR itu sudah kita tetapkan, sudah kita terbitkan atau sudah kita keluarkan. Tentu ini tidak terlepas dari dorongan wajib sebelumnya tidak, tapi latar belakangnya kita tahu agak lebih detail ya. Jadi latar belakang keuangan pun pendapatan di dalam.
Dan ini menjadi pembelajaran bagi kami. Insya Allah kami didampingi atau didampingi oleh Perwira Bidang nanti ini akan menjadi target kami untuk mengantisipasi itu supaya seperti Pak Pro sampaikan jadi untuk 2021 kita tidak terulang lagi kejadian itu. Pendapatan TKD ini adalah sekian. Maka kita targetkan sesuai Pergub, Perpres dan PMK. Memang secara nasional juga pendapatan nasional pun, secara provinsi pendapatan daerah provinsi pun memang tidak mencapai target tahapan itu. Kami sebenarnya bukan tidak berusaha nih, Pak Ketua Komisi, ketika 2 minggu menjelang akhir Desember kami sudah bolak-balik ke pemerintah provinsi. Kami sudah koordinasi, bolak-balik langsung kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Keuangan Provinsi Pak Agus Prihadi itu, dan kami juga melalui kenalan kita di pemerintah pusat untuk keuangan sudah menanyakan dulu untuk minta bantu, untuk minta dikirim target pendapatan kita. Dapat kalau sebagian pada itu untuk mengurangi beban, karena ketika 2 minggu terakhir Desember itu sudah nampak ketidakmampuan bayar gitu, tidak mampuan bahwa target perpres, target yang ada di PMK, target yang ada di Pergubnya tentang kurang salur pendapatan kita di tahun anggaran 2020 itu sampai hari ini pun belum ada revisi Pak. Revisi dalam artian batang hari kata Pak Gubernur membangun. Batang hari kok jatah bagi hasil provinsi itu 60 M. Tapi yang kami salurkan baru 40. Nah 20-nya kita untungkan ya, kira-kira kasus sederhananya 20-nya kita kurangi ya. Nah itu sampai hari ini belum. Berarti ketika itu belum, begitu juga pemerintah pusat, itu masih menjadi kewajiban pemerintah yang lebih tinggi untuk disalurkan ke kita pun kabupaten kota yang lain. Nah, tapi saya ulangi kapan tuh? Nah itu yang belum, memang kita kapan, maksud saya apa? Februari kok, atau Maret atau kapan? Tapi tentu harapan kita secepatnya. Dengan secepatnya menjadi dasar kita untuk membayar tagihan-tagihan kita juga yang masih belum selesai kita bayar, terutama tentu tentang PTT dan TPP. Insya Allah Pak Amin, Pak Ketua Komisi, tinggal PTT dan TPP saja lagi yang belum kita salurkan. Yang lain-lainnya insya Allah sudah, walaupun tidak 100% tapi sudah 95% lebih di luar TPP dan PTT. Insya Allah juga tadi kami beberapa hari ke depan itu bagi hasil dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang baru disalurkan yang barang beberapa persen saja, itu akan menjadi kewajiban kita untuk membayar yang belum kewajiban bayar gitu. Itu baik. Maksudnya Pak, tambah sedikit untuk lebih Pak, sudah 85 desa. Itu selebihnya itu karena faktor apa Pak? Administrasi atau SPG-nya belum Berusaha atau kemana Pak? Terima kasih Pak Andi. Berkenaan dengan desa, apa yang kami dapat informasi bahwa dari 110 desa sudah 85 yang sudah cair. 10 desa sudah sampai ke kami tapi masih dalam proses. Sisanya adalah memang dalam tanda petik atau desno yang belum siap atau belum sampai. Kami mungkin sudah siap, tetapi mungkin lagi berproses evaluasi atau dalam proses penetapan mungkin di tingkat kecamatan oleh TNI. Karena kita sesuai hasil rapat juga kita bukan tempo hari awal-awal Januari bahwa syaratnya adalah aktif berdes saja. Yang lain kita bukan abaikan. Itu kaget lagi. Kalau di dalam rapat itu juga sudah mengamanahkan kepala bidang pendapatan bahwa jangan lupa diajak, saya jangan lupa diajak Komisi 2 anggota DPR, wabil khusus Komisi 2 yang membidangi OPD kita. Maaf kalau bahasa hadir tak hadir, datang tak hadir itu atas nama apresiasi BCC langsung potong saja. Nah, koperasi yang akan membayar sisa pemotongan itu kepada petani tadi, kan itu bayar. Jadi itu Pak Hasan, saya sepakat juga dengan Pak.
soalnya nyokok orang koperasi, tapi kan lagak percaya di koperasi. Dia lah paham juga kalau koperasi kan. Betul. Dia orang koperasi tapi lagak percaya di. Jangan ke orang-orang koperasi. Di koperasi pun saya udah percaya dulu. Jadi saya sepakat karena salah satu untuk mendongkrak hasil PPBP ini dari perkebunan. Tidak sedikit kebun masyarakat yang bermitra dengan perusahaan dan tidak ada SPPT-nya sampai sekarang. Jadi macam mana caranya? Apa masalah kabitnya ini? Saya berharap dalam waktu dekat. Jadi di Kauda tinggal verifikasi. Yang kau ada SPPT-nya. Kan nama-namanya sekian hektar, yang ini sekian hektar, ini sekian hektar kan mitra kan. Jadi yang ini sudah ada SPPT, yang ini tidak. Yang tidak ada SPPT didata. Kita minta pajaknya tanggung jawab perusahaan. Ini itulah salah satunya apa? Soalnya di tempat kami itu ada sebuah perusahaan yang bisa dibilang setengah jalan setengah tidak. Dia punya kebun lumayan luas di seberang Kuap sama seberang Kebu Kandang. Juga punya perusahaan yang tepatnya di pinggir jalan sebelah rumah almarhum paman saya Supriyadi. Nah, sampai saat ini sudah bisa dibilang beberapa tahun jangankan gaji, jangankan THR separuh dibayarkan, gaji baik, duit lembur pun juga tidak tentu dibayarkan. Jadi yang saya tanyakan di sini, apakah di perusahaan tersebut PT Hutan Alam Lestari itu membayarkan pajaknya sesuai tanggung jawabnya ataupun nunggak ataupun ada yang belum bayar? Saya cuma menanyakan itu, baik. Soalnya dari gaji karyawan tidak dibayarkan apalagi pajak. Mungkin itu Pak Gaban. Saya ingin mengetahui, guys. Sekian, terima kasih. Berkedudukan, ya mudah-mudahan itu harapan saya bahwa itu sudah ada hak-hak atau kewajiban bayar kepada pihak pencalonan hari. Yang memang kewajiban dari pencalonan hari. Iya. Terhadap perusahaannya apa baik yang menjadi kewajiban bayar, kemudian Pak Kepala Bidang menyampaikan itu bahwa PT atau badan usaha yang berkedudukan hari mempunyai kewajiban kepada pendako adalah wajib bayar iko itu apa ya, sumur air apa kemudian pajak nomornya dan apa lagi, monggo disampaikan Pak Kepala Bidang. Terima kasih Pak. Perlu kami jelaskan untuk sebenarnya PT Hutan Alam Lestari ini kedudukan di Kebu Kandang sepanjang tahun 2017, 2018, 2019 terdata patuh. Tak patuh? Patuh. Patuh. Pajak PPJ nomor. Terus? Kalau pajak tanah dia izin permukaan. Karena tanah itu provinsi yang. Jadi yang hak kita lah kan? Yang hak kita, Pak. Yang hak kita, Pak. Patuh. Dia tetap dia Patuh. Sampai 2019. 2020 belum. 2020 belum. Sesuai lahan yang dikuasai lah. Iya. PPJ juga. jadi 2020 dia jadi piutang. 2020 piutang. Piutang ya. Piutang. Saya tadi